Bisa ya untuk merekam dari atas, tapi dia agak miring ya, nggak langsung atas banget. Harus banget ya dari atas, kudu harus banget dari atas dan lurus. Ini TNW masih bisa pakai bantuan ya, masih kuat, tripodnya masih kuat. Dan ini saya akan membandingkan tripod yang saya punya, akan saya bandingkan dengan tripod TNW ini ya. Sebagaimana bila lampunya saya nyalakan satu ya. Ini dia tripod yang selama ini saya cari. Mengapa selama ini saya mencari tripod seperti ini ya? Karena tripod ini serbaguna banget. Bukannya tripod hanya untuk stand handphone aja ya. Nah, itu nanti saya akan jelaskan mengapa saya bisa bilang tripod ini serbaguna. Dan tripod ini sangat membantu saya dalam membuat konten. Nah, di sini ada 4 kaki. Harusnya quadpod ya, bukannya tripod. Ya memang biasanya disebut keseringan sudah familiar tripod dan biasanya sebut mungkin tongsis ya. Tapi kita sebut saja tripod walaupun bisa disebut dengan quadpod. Nah, ini adalah bermerek TNW S30. TNW S30 ini mempunyai 4 varian warna ya, yaitu putih, hitam, pink dan ungu. Nah, ini saya mempunyai warna hitam. Tadi saya ingin membeli warna putih ya, tapi salah order. Tapi ya nggak apa-apa lah ya, hitam juga lebih bagus ya. Nah, selain mempunyai 4 warna, di TNW ini mempunyai 2 varian ya. Untuk varian pertama yaitu 1 lampu dan 2 lampu. Ini harganya berbeda. Nah, untuk yang dengan 1 lampu ini, sekarang kita untuk yang ini dulu ya. Untuk harga tongsisnya dulu tanpa lampu, itu harga aslinya ada di 180.000. Ini harga aslinya di marketplace ya. Dan untuk 1 lampu plus tongsis itu harganya di 213.000, dan bila menggunakan 2 lampu, order dengan 2 lampu itu di 242.000. 142.000 ya. Ya lumayan agak mahal ya, tapi dengan kegunaannya mungkin ini lebih worth it ya daripada yang lain. Nah, tapi ini saya beli dengan promo ya, dengan promo live ataupun flash sale. Kalau saya beli ini harganya di 223.000 dengan 2 lampu ini. Tapi kalau dengan 1 tongsis saja tanpa 2 lampu ini harganya itu 169.000 kalau lagi promo. Ini berbeda 54.000 ya dari lampu dan tongsisnya. Nah, lampu 2 ini harganya 54.000 kalau tanpa tongsis. Ini tuh udah murah banget ya, 54.000 dapat 2. Saya mencari ini di marketplace itu harganya 40.000 satu. Ini 54.000 dapat 2. Lumayan murah ya. Nah, untuk lampu ini saya akan mereview lampunya ya. Apakah lampu ini membantu banget untuk konten kreator, membantu banget untuk pencahayaan. Nanti kita lihat saja untuk reviewnya dan berapa lama ketahanan ini baterainya dan untuk pengecasannya ya. Selain itu saya juga akan mereview tentang tripod ini, tripod yang serbaguna ini ya. Dan saya akan mereview tripod ini, kenapa saya lebih memilih tripod ini ketimbang merek lain ya. Sebelumnya saya sempat mencari-cari juga untuk merek lain seperti JTH15, Mixio A180 dan Inbex IB180 ya. Tadi saya ingin memberi merek itu, dan untuk JTH15 itu merek yang bagus ya. Ini 3 merek ini yang saya sebutkan tuh harganya hampir sama ya, 11-12 lah harganya. Untuk JTH15 itu lumayan bagus, bisa Anda pilih juga, itu cukup bagus juga. Untuk yang Inbex IB180 juga bagus, kalau nggak salah dia juga mempunyai lampu tapi tidak seperti ini ya lampunya ya. Dan untuk Mixio A180 saya cukup tertarik banget dengan itu. Mixio bagus banget ya. Dia itu bentuknya bagus, warnanya juga bagus banyak, tapi dia di sininya tuh kurang. Di sini saya kurang suka kalau
andai saja dia Mixio seperti ini ya, bentukannya skrunya seperempat, saya lebih milih itu ya. Karena di sini pun dia bisa diputar juga 360 kalau nggak salah ya. Ini bisa diputar dan remote-nya juga bagus, ada banyak pencetannya. Nah, itu kenapa saya lebih memilih TNW S30. Tapi kalau Anda yang ingin membeli Mixio A180 silakan, GT silakan, Inmax silakan. Kalau saya lebih memilih ke sini. Nanti saya akan jelaskan mengapa saya lebih memilih TNW ini ya. Dan saya akan compare TNW ini dengan tongsis saya yang lainnya yang saya punya untuk biasa aktivitas konten kreator ya. Apakah tongsis TNW ini bisa menggantikan report saya semuanya? Dan saya akan menunjukkan kelebihan dan kekurangan dari tripod ini ya. Pasti ada kekurangannya ya, nggak mungkin ada produk yang sempurna. Yuk, untuk mengetahui jawaban semuanya, tonton saja videonya sampai habis. Dan sebelum mereview untuk produk ini, kita saksikan dulu untuk unboxingnya ya, apa saja yang ada di dalam boxnya itu. Halo guys, kembali lagi bersama kita di channel. Kali ini saya akan unboxing tripod ya, tripod TNW S30. Sebelumnya saya akan unboxing ini dulu ya, lampunya. Ini saya beli dengan lampunya juga ya. Di sini ada keterangannya seperti ini, tidak ada apa-apa, hanya gambarnya. Dan untuk warnanya ada 3 warna, wet, soft, dan warm. Dan ini adalah keterangannya untuk spesifikasinya seperti ini. Dan baterainya itu di 150 mAh dengan mode baterai dan beratnya 40, waktu penggunaan 1-2 jam. Nanti kita tes bener nggak 1-2 jam, dan charging time-nya itu 1 jam. Kita tes juga. Oke. Working power 0,5 watt sampai 2,5 watt. Sekarang kita buka saja. Di dalamnya seperti ini ya, hanya ada lampunya dan USB tipe C. Nah, ini bagusnya untuk lampu ini sudah USB tipe C ya. Berbeda dengan lampu saya sebelumnya itu tipe B. Jadi ribet pengecasannya. Nah, seperti ini untuk nyala lampunya ditekan 1. Nah, ini untuk warna 1, 2, level 2, level 3, warna 2, level 2, level 3, dan warna 3, level 2, level 3. Untuk mematikannya ditekan ya. Ini sama seperti itu. Dan sekarang kita unboxing untuk tongsisnya ya, tongsis tripod. Nah, dalamnya seperti ini. Sebelumnya kita lihat dulu untuk spesifikasi produknya. Ini sudah Bluetooth 5.2 ya, dan untuk ketinggiannya itu ada di 30 dilipat dan 180 diregangkan. Bahannya itu ABS plus amonium alloy ya. Beratnya di 430 gram, lumayan berat. Nah, seperti ini ya, dipegang 360 derajat, 270 derajat, dan 360 derajat diputar. Oke. Ini seperti ini ya. Langsung saja kita buka untuk produknya. Ada ini dan keterangan, sepertinya ada ininya juga ya, kabelnya. Ini sudah saya buka, ada kabelnya juga ya seperti ini, sama persis. Jadi saya dapat 3 kabelnya, banyak banget. Oke, user manual dan seperti ini ya, tidak ada tulisannya apa-apa. Dan produknya seperti ini. Nah, ini ada tulisannya TNW, dan ini ada untuk klik potret, dan ini ada tonjolan apa lagi. Apa harus ada tonjolan seperti ini ya? Ini saya nggak ngerti, bisa dicopot nggak ya? Oh, bisa, dia double tip. Dicopot saja ya, karena jelek. Tonjolan itu buat apa nggak ngerti juga. Ini hanya satu pencetan ya, yang lainnya jadi nggak ada pencetannya lagi. Dan bentuknya seperti ini. Ini ada skru 1/4 ya. Dan ini ada untuk handphonenya. Seperti ini. Nah, ini kalau dilipat ini 30 cm, kalau dipanjangkan sampai 180 cm. Dan ini ada pegangannya. Jadi bisa diputar-putar. Nah, untuk ini handphone sebenarnya nggak bisa stabil juga ya, harusnya pakai yang lebih stabil, pakai gimbal harusnya.
Dan ini untuk pencetannya ada di sini. Kalau untuk membuka kaki-kakinya, nah ini sudah besi bagus ya. Tapi ini masih plastik, dari sini udah besi dan penyangganya itu bagus. Jadi saat ditekan ini tuh nggak gampang patah ya. Tuh saat ditekan seperti ini tuh ada penyangganya di sini. Jadi nggak gampang patah. Bentuknya seperti ini. Ini bisa dicopot ya. Kalau untuk foto jarak jauh. Nah ini sebenarnya bagus banget ya. Saya suka yang begini nih. Nanti saya kasih tahu di video review ya. Oke, lanjut saja ke video reviewnya. Yuk. Nah ini tripod saya dari yang terkecil sampai yang paling panjang ya. Ini yang sudah umum, tripod yang banyak orang punya, tapi ini saya bikin tambahan untuk video dari atas. Nah, ini kuat banget ya. Dan ini adalah TNW, dia tingginya kedua. Dan ini sebenarnya Paloma ya. Ini mereknya Plokama, tapi ini saya modif jadi seperti ini untuk peltier agar bisa bikin video dengan lebih dingin ya. Nanti kita akan bahas satu-satu mengenai kelebihan dan kekurangan dari tripod yang saya punya. Dan semuanya itu bisa dihandle oleh tripod ini ya, TNW S30. Dan ini saya akan membandingkan tripod yang saya punya, akan saya bandingkan dengan tripod TNW ini ya. Nah untuk yang tripod saya yang punya, yang pertama ini pertama kali saya punya tripod ya. Dulu tuh zamannya tongsis tidak ada kakinya, tapi ini tongsis ada kakinya, bisa jadi tripod juga. Ini sudah patah ya, sudah saya akalin. Kenapa saya masih akalin? Karena tripod pertama saya jadi kenang-kenangan ya. Dan aslinya bukan ini dia. Nah ini saya suka begini tuh, jadi bisa diganti-ganti ya. Ini punya Plokama yang buat perekaman ini ya. Nah untuk yang berikutnya, tripodnya ini saya suka banget pakai tripod ini untuk bawa kemana-mana. Nah dia itu bentuknya kecil banget, segenggaman tangan, sehandphone lah ya. Jadi saya suka banget untuk tripod ini, lebih simple. Nah untuk tripod berikutnya ini sering dipakai oleh istri saya. Dan saya juga sering pakai ya, ini bisa untuk merekam ke bawah, jadi langsung lurus ke bawah. Tapi apakah TNW ini bisa menggantikan tugasnya dia? Dan ini kelemahannya, sebenarnya ini harusnya tidak pakai pemberat, dia tuh harusnya seperti ini ya. Nah tapi kalau seperti ini direkam itu kakinya masih kelihatan, jadi saya arahkan seperti ini. Tapi kalau arahkan seperti ini tanpa pemberat, dia akan jatuh. Jadinya pakai pemberat biar dia tidak jatuh ya. Nah, saya akan tes apakah TNW ini bisa menggantikan tugasnya dia. Dan masih ada dua tripod lagi, nanti saya jelaskan untuk tripodnya. Nah, tripod saya yang terakhir ini adalah mereknya Plokama ya. Ini bagus ya. Ini kenapa saya suka, karena harganya cukup murah. Dan ini ada tombolnya juga, 80 ribuan kalau nggak salah saya beli. Mungkin sekarang sudah agak murahan ya. Dan ini enaknya bisa dimodif ya. Nah, seperti ini. Kenapa saya membeli TNW dengan ada skru seperempatnya daripada Mixio ya, Mixio A180, karena Mixio A180 tidak seperti ini bentuknya, tidak bisa dimodif gonta-ganti ya. Makanya saya ini bisa di custom seperti ini, tinggal beli ininya. Nah ini untuk kipas peltier ya. Nah bisa dimodif seperti ini untuk kedepannya, jadi lebih enak ya daripada yang seperti Mixio atau yang seperti ini saya beli. Nah kalau bentuknya seperti ini dia tidak akan bisa dimodif ya, tidak bisa digonta-ganti, hanya begini saja. Dan ini kalau patah atau rusak susah nyarinya ya. Ini saya beli karena ukurannya saja yang kecil, jadi mudah dibawa-bawa. Nah itu saja sih sebenarnya untuk beli ini. Sekarang saya akan mereview apakah tripod TNW ini bisa menggantikan semua tripod saya. Jadi tripod saya itu digantikan dengan satu tripod ini. Bisa nggak ya? Sekarang dari tripod ini dulu ya, Plokama, yang bisa dimodif ininya, kepalanya. Dan tentunya sudah bisa ya. Ini tinggal ditaruh saja di sini. Ini enak banget ya. Karena ini sudah MagSafe ya. Nah, ini tidak ada penjepitnya.
Bagi yang handphonenya sudah support magnet, jadi tinggal, nah seperti ini. Jadi konten lebih enak dan lebih gampang ya, lebih gampang untuk pendinginnya itu, jadi saat panas pun aman ya. Dan saya akan mengetes apakah tripod TNW saya ini bisa menggantikan tripod ini ya. Ini bisa merekam dari atas bagus banget tanpa kelihatan kakinya seperti ini dengan bantuan pemberat. Nah, ini kalau merekam produk bagus ya dari atas. Apakah TNW bisa seperti ini? Yuk kita tes saja. Dan ini ternyata TNW bisa ya untuk merekam dari atas, tapi dia agak miring ya, nggak langsung atas banget. Nah, kalau misalnya dari atas banget kayak tripod yang ini tuh dia belum bisa ya. Karena kalau saya turunin, nah dia akan kelihatan kakinya. Walaupun kuat, ini hebat ya, dia dengan kaki begini tapi kuat ya. Nah, di sini kelihatan kakinya tapi bisa sih di crop. Tapi lebih enaknya tuh dia agak taikin seperti ini. Nah, jadi mereviewnya seperti ini. Dia walaupun seperti ini, kakinya agak ke atas tapi kuat ya, nggak harus ke bawah banget. Jadi nggak kelihatan untuk kakinya ini. Ini bagus, dan plusnya lagi bisa masang lampu ya di sini. Bisa pakai lampu, jadi produknya itu lebih terang. Nah, ini kalau memang harus banget ya dari atas, kudu harus banget dari atas dan lurus. Ini TNW masih bisa pakai bantuan ya. Masih kuat, tripodnya masih kuat. Dengan sisa sedikit ini dan di sini banyak, dia masih kuat ya, tuh tidak goyang, tidak jatuh. Nah, bentuknya seperti ini, dan ini lurus banget ya. Jadi masih kuat dengan perekaman dari atas seperti ini. Bagus ya. Jadi walaupun ada bocor dikit, nah ini bocor dikit, tinggal di crop aja nanti. Ya mungkin ini bisa menggantikan untuk tripod ini ya. Sangat mungkin untuk bisa menggantikan. Jadi satu tripod itu untuk banyak kegunaan. Itulah mengapa tadi saya bilang tripod ini banyak gunanya ya, serbaguna ya. Termasuk ini kegunaannya bisa untuk semua tripod dihabisin sama dia, dipakai guna semua sama dia ya. Bagus banget. Tripod TNW ini selain bisa menggantikan kegunaan dari tripod lain, dia mempunyai kegunaan tersendiri ya, manfaat yang lebih epic ya. Jadi bisa dua handphone di satu tripod. Ini kita kendorin dulu, dan ini nanti kita tambahkan seperti bandulnya kayak gini ya, yang sering banyak dijual di online, dan ini murah ya, tinggal kita pasang saja skrup seperempatnya. Nah, untuk mengencangkannya, yang ini dikencangkan ya. Nah, sudah kencang, lalu dikencangkan, dan ini pun juga dikencangkan. Nah, kayak seperti ini nanti handphonenya di sini dan di sini. Ini kalau ada yang jual langsung portrait di atas ini, beli aja. Ini saya punyanya kayak gini ya. Kita langsung tes aja. Ini akan seperti ini, dan di bawahnya seperti ini, dan di bawahnya kita taruh handphone satu lagi ya. Nah, nanti akan seperti ini. Ini tinggal dinyalakan saja untuk kameranya, nanti bisa dikencangkan. Nah, nanti untuk yang Anda sering TikTok atau live, bisa ya di sini seperti ini. Jadi yang ini untuk videonya, ini untuk operatornya, atau sebaliknya. Jadi enak ya, enak banget seperti ini. Dan ini pun dia punya lampu. Nah, jadi untuk kamera depan bisa langsung dinyalakan lampunya. Nah, bagus banget ya. Nah, untuk ini tadi kan miring ya handphonenya.
dan enaknya bisa diganti-ganti. Sekarang coba saya ganti untuk skru seperempatnya. Nah, saya akan mengganti ini yang saya pakai di Peltier. Cara pasangnya, kita pasang ini dulu ya. Kita pastikan lubangnya itu sama. Nah, jika lubangnya sudah sama, lanjut pasang ini, disamakan lagi lubangnya. Sudah langsung dimasukkan saja, karena masukannya agak susah ini ya. Nah, akan seperti ini. Nah, ini nanti bisa dipasangkan di handphonenya ya. Ini tinggal pasang, ini MagSafe, enak untuk atas dan untuk bawahnya. Kita taruh handphone lagi. Nah, nanti akan seperti ini. Dia ada 2 handphone ya. Nah, bagus kan? Ini kalau ini benar lurus ya, bisa kalau ini untuk lurusnya. Nah, ini penampakan dari depan, terlihat 2 handphone yang sejajar ya. Ini sangat berguna banget untuk kalian yang mau Shopee Live ataupun Instagram Live. Nah, ini dari samping terlihat seperti ini, maupun dari belakang terlihat seperti ini untuk penampakannya ya. Sekarang saya akan mengetes buat video menggunakan gagang ini dengan tanpa menggunakan gagang ini. Nah, sekarang saya contohkan bila tanpa menggunakan gagang ini seperti ini. Nah, dia videonya bakalan nggak stabil ya, naik turun. Sekarang saya contohkan bila menggunakan tripod ini ya. Nah, ini sudah terpasang. Sekarang saya mau ngetes. Ini saya setting dulu biar nggak bocor ya, nggak kelihatan kakinya. Nah, bikin videonya seperti ini. Ini saya pakai pegangan ya. Nah, kalau bikin video seperti ini enak ya, jadi lebih smooth dan tidak naik turun untuk perekamannya, jadi lebih stabil, lebih enak ya merekamnya karena ada gagang dan tripodnya ini bisa diputer-puter. Kalau tadi pengetesannya dari samping ya, sekarang kita pengetesan dulu tanpa menggunakan tongsis. Ini 1080 60 fps dengan berjalan tanpa menggunakan tongsis ya. Seperti ini lebih stabil. Bila menggunakan tongsis malah tidak stabil ya, dia lebih bergetar dan lebih goyang karena memang tidak diperuntukkan untuk itu ya. Peruntukannya untuk kanan dan kiri saja seharusnya. Sebelum mereview lampu tripod ENW ini, saya akan mengetes berapa lama untuk pengecasannya dan berapa lama pemakaian di level 1 maupun di level 3 ya. Yuk tonton saja videonya. Ini sudah saya cas lagi dan sudah penuh lagi ya. Saya akan mengetes berapa lama ketahanan dari baterai ini bila saya memakai yang ini kanan selama pakai di mode 3 ya, di level 3, dan yang kiri ini di level 1. Berapa lamakah pemakaiannya? Yuk kita langsung saja pengetesannya. Kita nyalakan bareng-bareng. Ini level 3 ya. Level 1, 2, 3. Nah, ini level 1. Ini level satunya. Sekarang kita tes berapa lama untuk pemakaiannya. Untuk yang level 3 sudah mati ya. Ini mati di menit 20-an ya. Jadi ketahanannya hanya 20 menit ya, nggak gitu lama juga sih ya. Tapi kita juga nggak mungkin bikin video selama itu. Nanti kita coba tes untuk yang level 1 ini berapa lama ya. Dan akhirnya habis juga ya untuk baterainya. Ini menghabiskan waktu selama 1 jam 35 menit, 1,5 jaman lah ya untuk level 1.
dan ini cocok banget untuk Anda yang streaming selama 1 jam lebih. Ini level 1, level 1 lumayan ya, bisa menerangkan di level 2 atau level 3. Sangat membantu lah ya. Nah, sekarang saya akan mengetes berapa lama untuk pengecasan baterai ini ya. Ini sudah mau habis. Dia akan seperti ini, masih ada sisa dikit, tapi pasti akan habis. Ini saya akan nyalakan dengan Baseus 22 watt dan Acmic 45 watt. Tapi untuk pengecasan dia sudah bagus ya. Sama-sama bagus, sama-sama di 0,5 watt. Ini untuk Baseus. Nah, ini di Baseus ada di 0,5 watt ya, standby di 0,511. Sekarang kita tes di Acmic. Untuk di Acmic walaupun dia 45 watt, tapi untuk pengecasan dia ada di sama di 0,511 ya. Casan di 0,511. Sekarang kita coba cas saja dari angka 0 ya, dari menit ke 0. Langsung kita cas saja. Nah, yang untuk chargeran Acmic 45 watt dia sudah penuh duluan ya. Tapi lumayan lama juga ya, di 1 jam 50 menit, hampir 2 jam. Nah, yang ini belum, yang Baseus. Kita tunggu saja ini penuhnya di menit berapa ya. Nah, ini sudah penuh ya. Yang untuk Baseus ada di 2 jam 7 menitan ya, 5 menit tadi kayaknya, 2 jam 5 menit. Kalau mau penuh dia wattnya akan turun ya. Ini hampir 0,08 wattnya, kecil sekali, dan ini untuk safety bagus juga ya. Nah, kali ini saya akan mengetes untuk lampu TNW ini untuk merekam produk yang ada di situ, tapi dengan kondisi pencahayaannya hanya lampu dari rumah ya, bukan lampu dari eksternal yang saya punya, yaitu lampu yang besar yang ada di tripod tadi. Tapi ini hanya lampu rumah yang wattnya juga kecil, tidak terlalu besar, dan itu agak redup-redup ya. Sama seperti halnya dulu saya bikin video pakai lampu itu ada tambahan lampu seperti ini ya, ataupun lampu yang lebih besar lagi. Itu videonya akan gelap ya. Tapi apakah dengan lampu ini bisa membantu? Dan ini handphonenya ada di mode portrait ya, kalau seperti ini. Ini bisa seperti ini untuk perekaman di depan. Perekaman depan, tapi untuk perekaman belakang dia untuk mode landscape-nya bisa seperti ini, tapi untuk kameranya kalau mau mode landscape, nah dia kalau seperti ini nggak akan bisa karena lampunya di belakang. Kalau lampunya diputar tidak bisa ya. Nah, kalau lampunya ini diputar, lampu diputar dan dia akan mentok, tidak bisa. Jadi lampunya harus seperti ini agar bisa mode landscape. Nah, jadi handphonenya pun juga harus seperti ini ya, harus seperti ini handphonenya. Nah, jadi harus seperti ini handphonenya, jadi melihatnya pun handphonenya itu di layarnya akan ketutupan oleh ini ya, oleh batangnya ini. Jadi bisa pakai cahaya lampu 2, tapi ini ketutupan oleh batangnya. Kita tes saja ya dengan kondisi seperti ini ya. Nah, nanti kondisinya akan seperti ini, dan saya akan mematikan lampu yang biasa saya bikin video ya. Saya matikan satu lagi, ada 2 lampu. Nah, nanti akan seperti ini perekamannya, dia akan gelap ya, tidak terang. Dan saya akan mengetes bagaimana bila lampunya saya nyalakan 1 ya. Nah, ini 1 dari bawah ya. Level 1, level 2, level 3. Saya level 3 di warna putih saja ya. 1, 2, 3. Nah, ini saya nyalakan lagi untuk yang atas. 1, 2, 3. Dan ini pencahayaannya ya, cahayanya akan seperti ini dan cukup membantu ya, walaupun nggak terang seperti yang sebelumnya, tapi ini cukup membantu banget. Dan ini bisa
Nah, bisa diatur juga untuk lampunya bisa menyorot kemana. Dan ini udah level 3. Sekarang ini yang kuningnya ya, 2, 3. Nah, ini kuning untuk yang level 3. Nah, ini yang level 3 yang satunya lagi. Nah, yang ini kayaknya lebih membantu ya untuk penerangan. Dan dia akan sangat membantu bila video-video lebih dekat seperti ini. Lebih baik ya ketimbang tidak pakai cahaya lampu. Ini sangat membantu. Dan bisa juga untuk ditaruh ya. Ditaruh ke produknya. Ini saya akan contohkan. Nah, ini bisa seperti ini, bisa lebih ke atas. Ini saya taruh di atas ya. Nah, bisa seperti ini. Atau nanti cahaya lampunya bisa taruh di sini ya. Nah, ini cukup membantu untuk menerangkan. Dan ini juga enaknya bisa ditaruh seperti ini ya. Sangat membantu sih untuk lampunya, tapi nggak membantu banget. Ya lumayan ya, daripada nggak ada cahaya lampu untuk penerangan yang lebih membadai ya. Ini lebih baik ya. Sekarang saya akan mencoba bila lampu yang tadi lampu TNW ini saya matikan. Nah, bila merekam seperti ini kualitas gambarnya pun juga nggak bagus ya. Jadi banyak noise-nya. Mungkin kalau kameranya yang bagus cukup membantu, tapi kalau kameranya kurang bagus dia akan ngeblur, banyak noise-nya. Di sini tuh noise-nya banyak banget ya, si noise ini, jadi nggak bagus. Lebih baik saran saya menggunakan lampu TNW saja ya. Ini saya akan nyalakan lagi untuk lampu yang biasa saya gunakan syuting. Yuk. Selanjutnya saya akan mereview untuk holdernya ya. Untuk holdernya ini terlalu berat ya, jadi untuk pemasangan ke handphone itu agak kurang enak jadinya. Saya seperti ini, saya untuk masukkan ke handphone tuh butuh tenaga yang besar. Nah, ini cukup merepotkan juga. Entah kenapa ini keras banget ya. Mudah-mudahan nanti dengan pemakaian dia akan jadi lebih enteng ya. Beda dengan punya saya sebelumnya tuh lebih enteng, lebih enak. Tapi ini berat banget. Dan untuk pengencang ininya, untuk pemutarnya ini saya nggak tahu bisa bertahan berapa lama untuk ininya. Karena dia hanya sistemnya begini saja ya. Dan kalau misalnya di berat sebelah, dia itu tidak ada sistem untuk pengencangnya. Jadi kadang suka miring sendiri ya, karena berat sebelah. Karena saya biasanya pakai handphone itu berat sebelah, karena di sebelahnya itu untuk kipas ya. Seperti ini saya akan contohkan. Nah, kadang saya makainya berat sebelah. Nah, ini saya suka terbalik, sering mengencangkan ke atas. Lebih enak sih dua-duanya harusnya ya, bisa dikencangkan, bisa dikendorkan. Nah, saya biasanya seperti ini. Tapi ini kalau memang handphonenya tidak berat masih aman ya. Tapi kalau handphonenya berat ya akan miring kemari. Seperti itu. Tapi enaknya lagi-lagi ini bisa sistem diganti ya. Kalaupun ini rusak masih pakai bisa ini. Kita masih bisa pakai ini untuk dimodif, dan ini masih bisa dipakai ya, daripada nggak bisa dipakai sama sekali. Nah, sekarang kita bahas untuk plus minus dari produk ini ya. Untuk yang pertama, saya untuk lampunya dulu ya. Plusnya itu ini sudah menggunakan USB tipe C ya. USB tipe C. Nah, ini sangat berguna banget ya. Jadi gampang untuk pengecasan. Dan berbeda dengan tripod saya sebelumnya yang USB tipe B. Ini sudah membantu banget. Dan untuk plus berikutnya itu bisa dipakai untuk menerangi produk tanpa harus pakai lampu profesional ya. Yang simple-simple gitu bisa lah ya, dengan cepat tanpa harus ribet-ribet menggunakan lampu yang besar. Ini sangat membantu.
Dan untuk minusnya, untuk produk lampu TNW ini, dia pengecasannya bisa sampai 2 jam ya. Cukup lama, karena diklaim di kardusnya itu 1 jam. Ya memang untuk yang 1 jam itu untuk pengecasan yang saya coba di charger Acmic itu 1 jam 50 menit. Benar sih 1 jam depannya. Tapi 50 menit mendekati 2 jam. Itu plus minusnya. Nah, sekarang saya akan membahas plus minus dari produk tripod TNW ini ya. Sekarang untuk plusnya ini, dia tuh nggak terlalu besar kalau dilipat, hanya 30 cm. Dan dia itu kalau misalnya dilebarkan sampai 180 cm, panjang banget ya. Sangat membantu untuk merekam yang di tinggi-tinggian. Dan ini tiangnya juga sudah 7 tiang, sangat bagus. Dan untuk plus berikutnya yang nomor 2 itu, ini bisa 2 handphone ya. Sudah saya contohkan. Dan yang nomor 3 itu untuk skru seperempatnya itu bisa diganti-ganti. Yang ini tuh bisa diganti-ganti karena dia sudah berbentuk seperti ini, berbeda dengan Mixio, tidak bisa diganti ya. Nah, ini plus untuk berikutnya itu nomor 4-nya, kalau rusak itu gampang diganti skrunya. Nah, untuk yang plus berikutnya nomor 5 itu, ini warnanya banyak banget ya, ada 4 warnanya juga lucu-lucu, tapi menurut saya sih lebih lucuan Mixio ya. Kalau untuk cewek sepertinya Mixio cocok, dan modelnya juga cocok. Kalau ini modelnya tuh kotak-kotak laki banget ya, ya nggak salah juga sih cewek beli ini, karena lebih ke manfaatnya ya, bukan bentuknya. Nah, untuk yang plus berikutnya itu, ini ada pemutarnya, bisa diputar-putar, sangat membantu tadi untuk merekam produknya ya. Dan yang untuk plus berikutnya itu, kaki-kakinya kuat banget. Ini benar-benar kuat, bagus ya, jadi nggak gampang meletoy. Nah, untuk plus yang terakhir itu ada tombol di kakinya ini. Ini sangat berguna ya, jadi untuk membukanya gampang, untuk menutupnya juga ngeklik gitu. Jadi nggak lupa, untuk kadang udah ditutup gini masih kebuka saja. Kalau ini emang udah klek. Nah, udah klek tapi tinggal ditekan ngebuka semua. Ini tuh inovatif banget ya, sangat bagus kayak gini. Yang merek lain tuh belum tentu ada ya seperti ini. Ini TNW sudah punya kayak gini. Nah, sekarang saya akan membahas untuk kekurangan dari produk ini. Untuk yang pertama, ini tuh keras banget ya. Tapi apakah nanti selang waktu akan jadi kendor, saya nggak tahu. Kalau memang jadi kendor, nggak keras banget, ya ini nggak jadi kekurangan ya. Karena mungkin ini keras juga karena biar lebih mencekram ya, tapi terlalu keras sih kalau ini menurut saya. Dan untuk yang kekurangan nomor 2 itu, mode landscape-nya agak kurang ya. Kalau pakai lampu, dia kayak menutupin gitu ya, layarnya jadi ketutup di tiangnya ini. Kalau portrait sih bisa aman lah ya kalau portrait. Dan yang untuk kekurangan berikutnya yang terakhir itu, ini cuma satu ya, tekanannya cuma satu. Beda dengan Mixio itu banyak, jadi bisa multifungsi. Ini tuh hanya foto saja. Kalau Mixio itu bisa naik turun ya, dia bisa untuk swipe TikTok, IG, ataupun bisa buat foto IG tinggal diarahin saja ya. Kalau Mixio itu enaknya seperti itu, bisa diarahin mau arah kemana, itu bagusnya kalau Mixio. Dan ini enaknya sudah juga tipe C juga ya. Nah, demikianlah video review dari saya mengenai produk TNW Tongsis tripod quad port atau apapun namanya, dan TNW lampu ini sangat saya rekomendasi banget untuk kalian yang baru mulai konten. Lebih baik pakai yang biasa aja ya, yang 80.000 yang saya punya itu juga sangat membantu. Tapi kalau misalnya punya uang lebih baik pakai yang ini, beli yang ini sangat membantu semuanya ya. Dan perekaman atas itu penting banget, itu bisa. Dan untuk yang lainnya sih bisa juga, jadi sangat membantu. Untuk ininya tuh enak ya.
Ini sangat membantu. Yang penting Anda buat video dulu, sharing-sharing apa yang bermanfaat untuk yang lainnya. Jangan karena tidak ada tongsis jadi tidak membuat video dengan baik ya. Yang penting videonya itu bagus, penglihatannya bagus, enak dipandang, dan mudah dilihat oleh yang lainnya ya. Oke, demikianlah video dari saya. Semoga video ini bisa membantu Anda dalam memilih tripod. Bila membantu, bisa di like saja dan bantu subscribe. Bila video ini tidak membantu, di dislike saja. Terima kasih. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past.